Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ratunisrina dari kelas DP19 Exploration A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide riset produk yang saya kerjakan, yaitu tumbler. Nah, tumbler ini adalah gabungan dari dua kata, yaitu tumbler dan blender, di mana digabungkan menjadi kata tumbler yang bertujuan atau menargetkan user yang menyukai hobi traveling, memasak, dan juga menyukai kegiatan DIY. Nah, tumbler ini dirancang untuk bebas dari BPA dan juga memiliki desain yang ringan, ramping, dan portable. Latar belakang, nah, di zaman ini, khususnya di tahun sekarang ya, di tahun 2021 ini masih terjadi pandemi COVID-19, di mana yang mengharuskan hampir seluruh masyarakat itu membawa botol minum masing-masing atau membawa tumbler masing-masing guna untuk mencegah penularan virus atau penyakit lainnya. Nah, tapi dalam kegunaan tumbler sendiri itu, kegunaannya itu hanya terbatas. Kajian pustaka. Nah, kajian pustaka yang saya gunakan itu adalah yang utamanya itu dari tulisan National Institute of Environmental Health Science tahun 2020 yang menjelaskan tentang bisphenol A atau BPA yang ditemukan di banyak produk atau banyak benda yang menggunakan material plastik itu, khususnya dalam kegunaan food storaging itu mengandung BPA yang mengakibatkan endocrine disruptor. Nah, endocrine disruptor itu adalah hal yang sangat berbahaya bagi kesehatan karena endocrine disruptor itu akan merusak sel saraf, reproduksi, dan juga metabolisme tidak hanya untuk anak-anak tapi juga orang dewasa. Tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dan manfaat produk ini dibuat yaitu yang pertama itu untuk memudahkan user dalam produktivitas dalam mengolah makanan, tapi juga yang minuman, dan juga yang kedua menciptakan produk yang aman untuk kesehatan. Metodologi penelitian. Nah, metodologi yang saya gunakan itu adalah kualitatif yang juga diiringi dengan observasi literatur. Pustaka utama yang digunakan itu adalah buku yang ditulis oleh Sarah E. Vogel yang berjudul Is It Safe? Nah, buku ini secara garis besar menjelaskan tentang apa saja bahaya yang akan ditimbulkan apabila dalam sebuah produk itu mengandung BPA. Nah, untuk pustaka pendukung yang dijadikan acuan adalah tulisan dari National Institute of Environmental Health Science yang menjelaskan tentang bahayanya BPA yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Aspek desain. Dalam material tumbler sendiri ini mempunyai 3 material utama. Yang pertama adalah glass atau kaca, yang kedua adalah aluminium, dan yang ketiga adalah rubber. Nah, untuk rubber sendiri ini diletakkan pada bagian penutup tumbler yang bertujuan untuk menjaga tumbler itu tidak mudah tumpah. Nah, untuk lebih detailnya lagi, produk ini menggunakan sistem elektrik, di mana energi utamanya itu adalah energi listrik, yang energi itu akan apabila diserahkan akan mengakibatkan dinamo berputar. Nah, dinamo berputar ini otomatis mata pisau yang tertancap pun akan berputar sesuai dengan kegunaannya. Fungsi dan fitur. Nah, yang pertama itu sudah jelas dari desainnya yang ramping dan juga ringan. Itu pastinya portable, mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua adalah hemat energi. Energi listrik itu bukan berarti tidak mudah didapatkan karena energi listrik itu ada di mana-mana, tidak hanya di rumah-rumah, tapi juga di tempat umum, sehingga memudahkan user apabila ingin menggunakan tumbler. Nah, yang ketiga adalah ramah lingkungan. Energi listrik ini tidak mengeluarkan residu seperti kita menggunakan bensin atau energi lainnya yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dan yang keempat adalah adanya fitur charging, di mana untuk memudahkan user dalam menggunakan tumbler.
Nah, berikut adalah sketsa rancangan awal yang saya desain. Bentuk dasar atau bentuk utamanya itulah tabung yang ramping sekali, terinspirasi dari pipet atau disebutnya itu gelas kimia ya, yang ramping itu, tetapi dalam ukuran cukup besar sedikit, agak besar sedikit. Lihat di situ juga ada keterangan warna dan juga bagian depan dan belakang dari desain tumbler sendiri, dan juga kejelasan dari material-material yang digunakan. Untuk visualisasi secara 3D-nya, ini berikut bisa dilihat. Desainnya itu saya buat seminimalis mungkin dan juga disebutnya seergonomis mungkin untuk memudahkan user. Nah, lebih jelasnya lagi, bisa kita lihat adanya fitur power button di bagian belakang untuk menghidupkan si tumbler ini, dan yang untuk tombol bagian depan untuk menyalakan supaya mata pisau itu berputar, dan juga ada USB port untuk mengecas. Untuk kesimpulannya yaitu intinya dalam rancangan produk tumbler ini diharapkan mampu untuk mempermudah dan mempercepat kegiatan produktivitas user, tapi juga menciptakan produk yang ramah lingkungan. Terima kasih. Sekian dari saya, Nabila. Untuk saran dan kritiknya silahkan untuk komen di bawah. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.